foreigners bilang Indonesia itu masa depannya meragukan. Habis itu ada resiko Indonesia itu bisa jadi non-investment grade. Terus ada credit rating agency yang bakal bilang Indonesia akan diturunin, akan di-downgrade. Jadi kalau misalnya lu invest di Indonesia, lu udah invest in a losing game. Itu gimana tuh? Welcome to the series Answering Client Questions. Di series yang kali ini, gue dan Budi memiliki kesempatan untuk answer client questions yang kita dapat dari sebulan terakhir. Pertanyaan pertama, ini kan saham-saham lagi turun nih. Minus 10%, 20%, dan lain sebagainya. Kapan cut loss, bro? Kita lumayan jarang cut loss karena at the first place, harga beli kita itu emang udah murah relatif terhadap prediksi laba bersih masa depan yang kita estimate lah. Dan kita, definisi cut loss kita itu nggak seperti trader, kayak orang-orang yang beli sahamnya itu not based on fundamental, tapi based on price momentum. Nah itu emang lu harus cut loss based on technical gitu loh, karena lu masuknya based on technical. Istilahnya kalau lu masuknya based on fundamental, ya lu cut loss juga based on fundamental gitu loh. Kalau lu masuk based on technical, ya cut loss based on technical. Jangan campur-campur bos gitu. Masalah gini, banyak orang tuh masuknya based on technical, based on momentum, based on mereka denger kata temen dia, harga sahamnya itu lagi naik, lagi hits banget, dibahas di podcast mana-mana gitu kan. Tapi begitu udah nyangkut, makanya jadi investor, bukan investor. Jadi apes deh, jadi apes store. Oh, Apple. Oh, apa? Gue pikir Ape Store. Ternyata Apple Store. Apple Store. Oh, Apple Store. Sial mereka. Oh, oke. Ya, kebalikannya juga nggak bagus. Lu masuknya based on fundamental, lu cut loss-nya based on technical. Nah, itu ujung-ujungnya mah ketinggalan kereta kalau kayak gitu. Karena kalau lu masuknya based on fundamental, ya sorry to say, lu nggak based on fundamental yang bagus only, tapi lu harus cek juga apakah ini fundamental bagus dan harga beli lu itu udah murah banget relatif terhadap fundamental dia di masa depan gitu. Jadi kalau istilahnya kalau lu udah beli di fundamental bagus nih, harga murah nih, terus lu cut loss karena turun 10% gitu, lu pasang kayak hard rule atau aturan baku banget, lu kalau minus 10% lu cut, ya lu juga ngacuan sih. Jadi ya kayak main bola lah, lu tukang dribbler tapi lu disuruh coach lu jadi striker, ya nggak nyambung lah bos. Ini ibarat Erling Haaland gitu ya, yang posisinya striker, itu jadi dribbler kayak Odegaard, mati anjir. Iya. Nggak bisa lari Haaland anjir. Pertanyaannya kapan si Haalandnya harus jadi Odegaard ya? Ketika si Haaland fundamentalnya udah kayak Odegaard gitu kan, baru kita pindahin posisinya. Bisnis ya susah sih. Susah. Tapi kalau misalnya dalam kasus contoh nyata juga, ya kita dari fundamentalnya ya kita ngeliatin intrinsic value dari perusahaannya. Betul. Kalau misalnya intrinsic value tersebut di 1.000, terus lu beli 500, ya kan? Itu kan diskon 50%. And then kalau misalnya dia tiba-tiba harganya jadi Rp400, turun 25%. Apakah lu bakal cut loss di 400 kalau misalnya lu tahu intrinsic value masih di 1.000? Doesn't really make sense for me too. Ya ibaratnya itu kayak, ini kalau lu suka invest di kos-kosan atau properti, lu bakal ngerti lah istilahnya kayak, lu tahu nih properti di daerah ini tuh kalau lu sewain nih ke orang itu, lu bakal dapet yield 10%. Mantap. Good deal banget loh. Good deal. Lu kayak dapat duit sewa itu udah 10% dari modal per tahun. Belum ditambah kalau harga properti lu tuh naik. Betul. Nah sekarang tiba-tiba ada rumah di sebelah lu dengan spek yang hampir sama mirip, nggak ada masalah, daerah yang sama, tiba-tiba ada yang jual di harga di mana harga yield sewa tuh jadi 12% atau 13%. Apakah lu serta-merta langsung panik jual rumah lu yang 10% juga? Guys, gue mau jual nih. Ya kan? Kasih gue yield 10% jual. Ya kan agak kayak gimana ya? Cuman mungkin gini, mungkin adalah yang orang sering salah kaprah itu adalah kita kalau beli saham itu all in. Jadi such that kita cuma beli satu saham, terus sahamnya itu emang fundamental bagus, udah murah gitu kan. Tapi drawdown dulu, alias harga sahamnya itu turun 20%, 30%. Nah, itu juga salah kalau lo all in. Kenapa? Karena precisely lu nggak pernah tahu harga dasar di satu saham itu berapa gitu. Maka jangan all in gitu loh. Dan intrinsic value juga bisa berubah. Tuh. Kalau misal lu monitor bisnisnya apa segala macam, every business carries an idiosyncratic risk. Apa itu maksudnya idiosyncratic? Risk yang kita sama sekali nggak bisa tahu akan terjadi. Faktor X yang bisa terjadi ke perusahaan tersebut. Ya, makanya jangan all in bos gitu. Saya CEO-nya kita bos besok. Ya bisa aja. Makanya jangan all in dan masuknya itu bertahap. Let's say nih, lu punya modal awal 100 juta. Mungkin ya satu posisi itu maksimal 10% doang gitu. Nanti kalau misalkan satu saham itu fundamental masih oke, masih bagus prospeknya, dan harga kebetulan turun lagi, jadi misalkan turun 20%, lu baru increase alokasinya ke misalkan 15% gitu. Jadi nggak pernah langsung all in dalam satu harga sih lebih tepatnya. And I suppose this leads very well to the next question. Kan market lagi crash nih. Wah, kita stay cash dulu nih 50%. Jadi cash allocation yang menurut lu baik ketika market lagi crash itu kayak gimana? Atau cash allocation yang baik itu strateginya yang bagus tuh kayak gimana? Cash allocation yang baik itu selalu lu melihat opportunity lu yang depan mata apa. Jadi kalau misalkan marketnya crash kayak seperti sekarang yang menurut kita
itu, lebay lah. Maksudnya kayak penurunan harga sahamnya itu nggak sebanding dengan penurunan bisnis dari saham-saham yang kita invest gitu loh. Which means banyak kesempatan di harga di environment seperti sekarang di mana orang pada takut. Justru karena orang pada takut itulah banyak kesempatan bos gitu. Kalau orang nggak takut ya nggak mungkin dapat harga semurah ini sejujurnya gitu kan. Jadi sebenarnya jawaban untuk pertanyaan lu adalah kapan mengalokasikan cash itu ya tergantung opportunity. Kalau misalkan ini opportunity itu ada banyak nih, ada 10, ada 2, 15 gitu kan. Ya kalau dari kita sih lebih suka berjala ya. Kayak kita nggak suka kayak, depan mata jelas-jelas opportunity banyak nih 15 biji gitu kan. Terus kita cuma tembak 3 gitu. Nggak make sense. Nggak make sense gitu. Saya karena yang tadi Toby bilang, ada faktor X. Kalau misalkan dari 3 itu yang kita pilih, ternyata 1 salah gitu. Cuma 2 yang jalan. Kan jadi rugi juga buat kita gitu. Betul. Performa portofolio keseluruhan jadi nggak optimal. Let's say lu jadi 15 kesempatan yang tahu, lu tembak 10. Jadi let's say dari yang lu 1/3 salah, lu jadi misalkan jadi 8/10 ya benar. Cuma 2/10 yang salah. Performa portofolio jadi makin gede. Jadi yang kita nilai itu sebenarnya lebih ke downside risk-nya dulu dibanding upside. Karena kalau di environment seperti sekarang di mana orang udah pada pesimis dan lain sebagainya, peluang harga saham itu makin turun lagi tuh makin kecil sebenarnya. If you think about it gitu. Karena orang udah pada panik, bos siapa yang mau jual lagi gitu. Dan ini leads to a very very relevant next question juga sih. Kan lu tadi barusan bilang kita perhatiin banget tuh downside risk. Jadi kita tuh nggak peduli sama saham multi-bagger ya. Kita tuh ngincer saham multi-bagger gak sih sebenarnya? Honestly nggak sih, nggak gitu sih. Karena gimana ya, kayak ke dunia saham itu dari pengalaman kita selama bertahun-tahun itu jauh lebih penting untuk lu memperhatikan resiko dulu di baru upside lu, baru rewardnya lu. Kenapa? Karena di pasar saham tuh banyak faktor X seperti yang lu bilang, idiosyncratic. Jadi let's say lu udah ketemu satu saham nih yang multi-bagger gitu kan, yang itu lu udah pede banget, udah riset apa segala macem. Nah ini menarik, ini ada satu research yang dilakukan oleh orang namanya Lee Freeman Shore. Yaitu ntar bukunya gue attach. Nanti ada di Carousel juga sih by the way gitu. Jadi dia tuh pernah eksperimen dari semua fund manager yang jago gitu ya. Jago itu dalam artian mereka tuh udah di industri belasan tahun dan berhasil melipat gandakan modal para nasabahnya mereka dengan konsisten. Coba tebak median berapa persen rata-rata win rate para fund manager ini. Win rate dalam artian lu dari set dengan sangat dalam banget, lu tembak satu saham, berapa chance ini flop alias ini gagal? Kalau gue boleh tebak tinggi bukan? 30% flop. 30% flop, berarti 70% berhasil dong. Nah, enggak, 49%. 49% flop. Yes. Jadi kayak cuma 51% berhasil. Yes. Bahkan lebih jelek dibanding lu flip coin sebenarnya. Gila. Jadi selain lu flip coin, itu malah chance-nya itu malah lebih berhasil dibanding lu capek-capek riset satu saham dan sahamnya ini benar multi-bagger. Itu chance-nya itu 49%. Untuk jadi multi-bagger. Bahkan bukan jadi multi-bagger deh. Berhasil Kayak lah bisa pokoknya. berhasil. At least nggak turun. God damn. At least nggak turun gitu loh. Dan ini udah para fund manager yang udah belasan tahun di industri dan emang udah terbukti berhasil. Dan ini yang successful gitu kan. Dan ini yang sukses. Bukan yang gagal loh. Bukan yang gagal loh. Ini kayak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alexis McAllister, Erling Haaland, Odegaard. Ini dikumpulin nih. Terus dikasih kesempatan lu pick satu saham yang dari set dalam-dalam. Chance berhasil berapa? 49%. Tapi ibaratnya juga kayak gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya lu mau masukin itu ke analogi bola, si pemain bola bintang ini kan juga pasti mereka dapat chance untuk 2 free kick gitu kan. Tapi mungkin di kepalanya orang, mereka setiap kali dapat free kick tuh pasti gol. Gitu. Nah, itu analogi yang bagus. Istilahnya tuh si Odegaard dikasih free kick itu di mata mereka mungkin harus gol tiap kali. Padahal chance-nya tuh rendah loh sebenarnya untuk bisa gol. But they still become the top players. Iya, jadi lu bayangin, lu siapa bos gitu? Lu punya kenalan ke insider. Lu udah riset berapa dalam atau lu cuma ikut-ikutan teman di grup WA lu gitu. Lu cuma ikut-ikutan teman di grup WA lu, chance lu untuk bisa dapat multi-bagger dari satu saham doang rendah banget sih. Jadi ya agak konyol kalau lu mau all in. Iya. Dan maksudnya ketika lu udah all in sebuah saham, means that lu nggak bisa all in di saham yang lain. Kayak gitu kan? Iya, let's say ini udah angkanya 49%. Lu anggap lu setara fund manager yang jago ini deh. Iya, Anggap skill lu itu untuk ngepick cap-cip satu saham tuh buat naik gitu ya. 49% deh gitu kan. Terus lu udah tajir dong, dapet satu yang multi-bagger dong. Let's say lu mau gulung lagi nih. Modal lu ke next opportunity gitu kan. Itu 49% lagi loh. Ya, betul. Jadi ada chance 51% dari modal yang lu udah kaya ini diharapkan lagi. Intisarinya dari pembelajaran ini apa? Intisarinya adalah ya lu jangan all in, jangan gak usah nyari multi-bagger deh, yang penting lu selamat dulu anjir. Mungkin lu bakal tanya kayak, maksudnya cuma 49% cukup banget gitu kan. Gue pas tahun 2025 kemarin saham gue naik semua. Ya masalah gini bos, lu cuma nilai 1 tahun. Lu tarik panjang 10 tahun gitu. Kita coba lihat statistiknya gimana gitu. Ya, I think in the sense that it's already pretty good kalau misalnya dari orang-orang yang gue ngobrol, mereka mulai sadar sih. Banyak yang bilang kalau dari misalnya yang tahun lalu punya naik,
naik, gains mereka udah hilang semua, bahkan udah rugi banget mereka Iya. punya porto saham. Bahkan tuh gara-gara mereka itu mainnya nggak hati-hati dan terlalu agresif, waktu masa-masa sulit kayak gini yang disalahin pemerintah. Ya gue nggak tahu itu mereka udah nggak rasional atau simply mereka terlalu childish aja sih, jujur ngomongnya. Maksudnya ya ini fakta yang lo harus laluin untuk invest saham gitu. Lu nggak bisa salahin pemerintah langsung kayak gitu. Bukannya gue buzzer pemerintah ya, by the way. Maksudnya lu invest di market manapun juga sama aja nanti gitu. Ini Indonesia, lu coba invest di market US juga bakal menghadapi hal yang kayak gini juga nanti gitu loh. It's just the nature of the game. Cuman memang market itu kan siklusnya selalu naik turun ya. Ada masa-masa bagus, ada masa-masa jelek. Cuman kan yang penting lu tarik panjang, bagus jelek, lu berapa gitu modalnya bisa tumbuh. Iya, lu tumbuh atau enggak? Iya itu aja sih. Sisanya mau ada multi bagger, mau nggak ada multi bagger, it's kind of like a noise. Jadi yang lebih diutamakan adalah ya lu utamakan keselamatan supaya lu bisa ada chance untuk menumbuhkan portfolio lu secara jangka panjang. Mungkin terdengar ironis kayaknya, maksudnya yang dibilang tuh lu fokus downside dulu. Padahal kalau lu fokus downside, malah chance lu modal untuk berkembang tuh makin gede lu. Iya, kebalik banget. Ini something yang susah untuk get our head. Misalnya kayak kadang ini mereka, oh iya, opportunity besar. Ini mau ada itu, ini bisa bakal to the moon kayak gitu kan. But somehow yang kita tahu lebih pasti itu yang lebih apa ya? Lebih bisa meningkatkan kita punya long term survivability and therefore our long term growth in the future yang bikin orang jadi kaya sih. Karena yang si Howard Marks pernah bilang ya, kalau nggak salah ya, kalau misalkan di market itu lu nggak bisa berharap kayak jadi rata-rata gitu. Lu harus bisa bertahan di masa-masa di mana chance terjadi itu kecil. Tapi kalau itu terjadi, modal lu itu bener-bener bisa turun jauh. Dan lu harus bisa bertahan di masa-masa seperti sekarang. Dan ini udah realita yang lu harus hadapin kalau lu mau berinvestasi di pasar saham. Ya gitu, nggak boleh manja gitu. Iya, nggak boleh manja. Harus jadi laki sih lu. Nice. Oke, next question. Jadi kalau misalnya kita nggak ngincar saham multi-bagger, kita tuh ngincernya saham dividen ya, kayak gitu. Dan kita nggak gitu ngincar capital gains ya. Ya mungkin ada yang nanya gini karena memang just so happen that semua saham yang kita beli itu memang kebetulan bagi dividen gitu kan. Kebetulan. Tapi nggak juga gitu. Maksudnya yang kita beli itu saham-saham yang memang gini loh, yang kita lihat itu pas beli saham itu apa? Kita beli saham itu adalah kita beli bisnis. Kalau kita beli bisnis, yang kita lihat pertama kali itu siapanya sih? Orang-orang di belakang bisnis itu. Betul, gitu. betul. Oh, ini orang atau enggak gitu. Iya, betul. Karena si Manger tuh pernah cerita kayak lu nggak pernah bisa berbisnis sama orang. Mau kayak gimana pun kontraknya secara ini udah aman apa segala macam bla bla bla. Ya. Kalau misalnya Nah, terus baru kita lihat dong, kayak misalnya kalau lihat bisnisnya itu track record kinerjanya bahwa kita tahu nih owner bener-bener bisa kerja, atau Omdo ya lihat dari neracanya gitu kan, lihat dari balance sheet-nya. Nih aset-aset perusahaan ini beneran ada atau cuman kongpai gitu, cuman PHP gitu kan. Terus kalaupun dia narik utang untuk bisa menjalankan bisnisnya itu, apakah utangnya dijalankan dengan prudent. Terus setelah menjalankan bisnisnya itu, uang hasil cuan sahamnya diapain? Apakah diinvestasikan lagi gitu kan. Kalau diinvestasikan lagi itu investasi bukan buat apa? Menambah outlet baru kah? Menambah pabrik baru kah? Nah, hasil investasi di pabrik baru ini gimana? Ya itu benar harus dievaluasi semuanya gitu. Kalau misalkan emang nggak ada yang bisa diinvestasiin lagi, emang industri lagi berat gitu ya, ya jauh lebih prudent, jauh lebih bagus mereka bagi dividen ke pemegang sahamnya gitu. Kalau misalkan perusahaannya udah udah gede banget nih, sekelas Astra gitu ya, ya itu emang sudah selayaknya, sewajibnya bagi dividen gitu kan. Udah gede bos gitu. Jadi bukan karena kita suka dividen, tapi memang karena kita suka dengan owner yang jujur dan bisa kerja. Ya dan sebenarnya bonusnya dari dividen itu juga adalah, ini ada dua hal sih. Nomor satu, dividen itu lu nggak bisa palsuin gitu loh. Ya, betul. Iya kan? It's real money that comes to your reckoning number. Iya, itu bukan gara-gara lu top up dana, emang duitnya itu transfer dari owner lu gitu. Dari balance sheet perusahaan. Dari balance sheet perusahaannya lu gitu. Terus nomor dua, kita kalau misalnya lagi nggak ada capital gains atau lagi apa, dividen itu jadi ya uang tunggu aja. Betul. Jadi kita lebih mudah untuk exercise patience for long-term investing. We don't really need to seek for excitement about the capital appreciation or price action yang gimana-gimana banget. Karena kalau misalnya yield per tahunnya udah bagus, kita juga udah jadi lebih tenang dan kita lebih sabar gitu. Kita gak usah melakukan hal yang probabilitas menangnya itu kecil gitu. Jadi yang kita lakukan dari compound tuh adalah hal-hal yang bikin kita susah kalah. Betul. Gitu. Karena ya harga
sahamnya udah murah. Terus walaupun si owner itu nggak, dari cuan usahanya itu nggak semua dibagi dividen, cuman kayak sebagian doang, itu aja yieldnya udah bagus gitu kan. Ya kita happy gitu. Betul. Dan sambil menunggu kita dapat duit. Kalau misalkan harga naik gimana? Ya kita jual gitu. Bukan berarti kita bakal kayak hold forever juga, enggak gitu. Karena framework kita untuk switching dari satu opportunity ke opportunity lain ya of course dari majority-nya. Kalau misalkan nih kita udah beli saham, terus saham A ini udah bagi dividen, terus naik ke intrinsic value-nya mungkin naik 50%, naik 60%, udah mendekati dan ternyata ada opportunity baru yang lebih menarik, switch, kita pasti jual, kita take profit pasti. Dan ya itu tadi yang kayak lu bilang, susah kalah. Susah kalah. Emang di saham tuh yang penting susah kalah gitu. Susah kalah. Gak usah ngincer jadi paling pinter, paling cuan, gak usah. Lu susah kalah aja. Iya. Udah, lu Susah menang kalah. gitu. Susah kalah. Iya. Tapi gini sih, Bud. Ini pertanyaan berikutnya lumayan relate sama yang susah kalah. Karena orang tuh sekarang somehow mereka mikirnya kalau misalnya lu di invest di Indonesia, ya kan, lu udah pasti gampang kalah. Oh, gitu? Karena foreigners bilang kalau misalnya Indonesia itu masa depannya meragukan dan lain sebagainya. Habis itu ada resiko kalau misalnya Indonesia itu bisa jadi non-investment grade, terus ada credit rating agency yang bakal bilang kalau misalnya Indonesia akan diturunin, akan di-downgrade. Jadi kalau misalnya lu invest di Indonesia, lu udah invest in a losing game gitu. Oh gitu? Ya, jadi itu gimana tuh kalau misalnya demikian? Masalah angkanya nggak sepadan dengan apa yang dinarasikan Narasinya, iya. gitu. Ya gimana ya? Let's go. Kita udah ngerasain sendiri. Ya lu return lihat aja dari website kita lah, udah transparan banget bos gitu. Kalau lu masih bilang itu palsu, ya oke, lu book call sama kita, lu bisa lihat client statement dari semua transaksi yang kita lakukan. How about that? Iya, lu tinggal Lu tinggal rangkain sendiri, ini beneran udah cuan segini atau cuma omong-omong doang gitu. Ini silakan. Iya, betul. Gimana ya resep untuk cuan ya? Lu beli murah pada saat orang belum sadar gitu loh. Nggak pernah dalam sekalipun sejarah hidup gua orang tuh bisa cuan dari satu aset investasi pas orang udah rame. Iya, dan biasanya tuh mereka, misalnya contohnya kalau orang tua gitu, orang tua kita boomers gitu, mereka beli properti. Itu kan mereka beli propertinya itu sebelum propertinya nge-boom juga. Iya, mungkin pas lu beli pas nge-boom, mungkin lu bisa nge-flip gitu ya. Cuman kalau lu telat exit, rukat juga nanti. Dan ironisnya tuh jauh lebih tenang ketika lu beli properti ketika orang nggak tahu, ya kan, lu beli, and then lu hold. Iya. Ya mungkin ada orang yang lebih seneng pas udah baru mulai naik kali ya. Cuman susah timing button juga sih menurut gua. Kayak it's not that easy juga gitu. Terus jadi pertanyaannya gimana nih? Kalau Indonesia di downgrade ratingnya sama rating agencies, what's gonna happen? Oh lagi rame ya berita ya. Soalnya kan katanya si Fitch udah kasih outlook untuk credit rating Indo tuh udah negatif. Moody's juga, cuma S&P masih stabil gitu kan. Jadi ya nggak segampang itu sih. Maksudnya ada tahapannya gitu loh. Dan ini udah tertera di dalam aturan mainnya mereka gitu. Nggak bisa kayak, nih let's say gue S&P gitu kan. Terus gue lagi kayak, Prabowo nggak jelas. Ya udah besok gue downgrade lah. nggak segampang itu bos. Ada aturan mainnya. Caranya nggak kayak gitu juga. You're a international rating agency for a reason. Iya. Ya mungkin kalau mereka itu heavily politicized, gue yakin juga politicized, bias pasti gitu. Cuman tetap aja lah mereka harus menjaga marwahnya mereka dong. Masa kayak, aduh, Ada MBG, besok langsung junk bonds. nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu juga tataran mainnya gitu loh. Kalau the whole rating agency fiasco itu kan lu bisa petain kan. Satu adalah impact terparahnya apa? Terparahnya itu kalau misalkan rating utang Indonesia itu turun dari investment grade menjadi non-investment grade atau bahasa kerennya junk alias sampah. Ya utang lu sampah bos gitu. Jadi ibaratnya perusahaan yang mau nerbitin surat utang, jadi mau ngambil utang dari luar negeri, itu bakal jadi susahnya bukan main. Yes. Karena kita punya rating itu junk. Betul. Kan terparahnya itu tuh stage yang kita lagi menuju ke sana, kita jadi junk gitu. Jadi bunga yang dibayarin untuk utang yang diterbitkan itu jadi lebih besar ketika kita junk. Yes. Seperti itu kan. Yes. Oke, say kita junk. Impact ke pasar saham itu gimana? Gimana tuh? Ya itu J2 itu kan. Satu adalah chance kita untuk jadi junk itu berapa persen dan berapa lama. Mau berapa lama juga penting nih. Iya. Jadi jangan bilang kayak aduh jadi junk tapi kayak berapa tahun lagi ya. Lama juga bos, udah keburu pemilu lagi dong. Udah so kalau misalnya 5 tahun lagi ya anything can happen again. Iya, gitu kan. Terus let's say
kalau udah jadi junk pun, impact ke pasar saham kita gimana? Ya karena kan kita emang investor saham gitu kan. Nah, itu gimana? Nah, dari hasil risetnya kita yang bakal kita publish di blog post kita dan nanti IG Carousel juga. Atau mungkin by the time this is published mungkin udah terbit juga sih. Ya, untuk detailnya kalian bisa ke sana gitu. Cuman dari yang kita telaah adalah chance kita untuk menjadi junk itu nggak segampang itu gitu. Karena butuh waktu at least 2 tahun untuk Indonesia itu turun dari investment grade seperti sekarang ke junk. Karena level utang kita itu masih 2 level di atas junk. Jadi kita BBB. Kita masih BBB, betul. Junk itu BB kalau nggak salah. BB plus ya, atau lupa deh kayak gitu. Itu level di atas. Jadi mereka tuh nggak bisa langsung turunin 2 langsung ke junk gitu. Harus kayak turun dulu 1, terus mereka kasih outlook negatif lagi kayak sekarang. Itu berapa bulan lagi baru turunin lagi gitu. Jadi nggak segampang itu. Jadi chance-nya itu adalah lumayan slim karena timeline-nya panjang gitu. Nggak langsung serta-merta besok langsung junk gitu. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah pemerintah punya waktu untuk berbenah diri sebenarnya dari segala macam kekacauan ini. Ya, jadi nggak sebentar itu dan butuh proses dan waktu gitu. Nah, yang menarik adalah kita ngomong worst case scenario aja gitu. Apa yang terjadi kalau beneran Indonesia tuh ya langsung jadi junk gitu. Senin depan gitu. Gak usah nunggu 2 tahun, Senin depan. Gitu. Senin depan Bos gitu kan. Ya dari riset yang kita lakukan, jadi yang riset lakukan tuh kita udah lihat ada beberapa negara gede loh, bukan negara kecil gitu, yang sampai hari ini bondsnya itu udah junk. Ya ada Brazil, Kolombia di Amerika Selatan, Afrika Selatan, satu lagi Turki. Turkish lira. Jadi Brazil itu turun dari investment grade ke junk itu 2016, Turki itu diturunin 2017, Afrika Selatan itu turun di 2020, Kolombia itu 2021. Nah, tebak dari hari para negara ini turun ke junk bonds, pasar sahamnya itu 1 tahun kemudian setelah itu turun ke junk bonds, dalam USD, returnnya berapa persen? Dalam USD ya? Dalam USD ya guys ya? USD. Jadi nggak ada alasan. Kenapa? Karena memang currency pasti hancur gitu. Pasti hancur gitu. Hancur. Nah, Brazil setahun kemudian setelah mereka diturunin jadi junk, pasar sahamnya ke banker dalam USD, 90% naiknya. Afrika Selatan setelah mereka turun jadi junk, return pasar saham mereka 70%. In USD ya guys? In USD. Remember in USD. Turki plus 30%. Kolombia agak flop dikit, tapi pun minusnya cuma 5%. Jadi kesimpulannya aja gue bingung orang-orang takut apa. Jadi lu bisa bayangin, proses menuju junk bond saya itu butuh at least 2 tahun. Kalaupun kita jadi junk bond, turunnya udah price in dan malah naik. Jadi kesimpulannya adalah orang tuh menakutkan hal yang sebenarnya gak gitu penting gitu. Malah sebenarnya lebih penting lu perhatiin perusahaan lu itu bakal tambah cuan atau enggak. Itu lebih mengaruhi harga saham bakal naik atau enggak. Atau bahkan yang lebih penting daripada itu adalah daripada kita mikirin Indonesia jadi junk bond status apa segala macam, kayak orang-orang juga boleh pikirin junk yang masuk ke kepala lu dari sosial media itu kayak gimana sih. Honestly, this like just me being like real to all the audience. Apa ya, like all these things kayak kalau lu masukin sampah ke dalam otak lu tuh mirip kayak lu masukin processed food ke dalam badan lu tuh sama aja kayak gitu kan. And then ketika hal tersebut terjadi, you are basically constructing a reality whereby everything is doom and gloom. You are guaranteed to make yourself miserable gitu loh. Your life will just be miserable. Lebih bagus lagi if you can just like, you know, focus on the things that matter more to you in your life ya kan. Kayak your career, your work, your business, your family, your relationships, everything gitu loh. Other than lu musingin kayak begini-beginian. Mending lu fokus makan narasi. Mau stop up ke saham. Ini as a konteks ya, gara-gara ketakutannya tuh udah segini gitu kan. Tapi realitanya itu mungkin fundamentally speaking kita bakal turun segini doang gitu. Jadi gapnya jauh banget gitu. Iya betul. For konteks ya, multiplesnya gila banget kalau bisa dilihat dari multiple perusahaan-perusahaan yang kita lihat ketika global financial crisis sebut. Ya, jadi kita kumpulin kayak companies di Indonesia yang istilahnya tuh udah too big to fail lah. Ini perusahaan bangkrut, lu gak usah mikir bisnis di Indonesia lagi deh. Kita fokus kabur keluar bos gitu. Ini perusahaan-perusahaan yang gede ini multiple-nya tuh udah setara zaman-zaman krisis 2008 sama 2020. Makanya gue bilang fear-nya tuh segini nih. Tapi penurunan harga sahamnya segini-segini. Gap ini apa? I smell money bos. Bukan opportunity ya, money ya. Money. I smell money. Kayak di film The Big Short. You smell that? What is that? A cologne? No. Opportunity. No. Money. Oh, okay. I smell money. Okay. Kayak gue siap jadi kaya aja. To be fair juga, are we saying that now is an easy period? No. Ya, sekarang juga tetap difficult because, you know, kita harus battle out this negative sentiments, emotions, dan lain sebagainya. Ketika kita invest, nothing is certain. What will happen itu is not the same as what should happen gitu. So, ya kita fokusnya on what we can do aja. Menjadi susah kalah, terus ya hopefully we can survive another day. Iya, karena don't get us wrong ya. Kita nggak bilang fundamental Indonesia itu sebagus itu juga gitu loh.
loh. Karena ya harus diakui kita juga menghadapi banyak masalah lah. Karena gara-gara perang nih ya, kan harga minyak naik nih. Indeks manufaktur kita aja turun kan, anjlok dari 50 ke 46 gitu kan. Ya kita harus fair-fairan bahwa itu emang mempengaruhi fundamental Indonesia one way or another gitu. Tapi apakah kayak valuasi sekarang itu justify apa yang ditakutkan orang tuh jauh sih. Agak jauh. Agak jauh Agak sih lebay, gitu. iya. Agak terlalu lebay gitu loh. Again, ini opini dari kita yang kita udah riset gitu kan. So, obviously your homework adalah ya do your own research and see if you come up with a different conclusion and then you can let us know in the comments if you disagree with us as well. And hopefully it can be a constructive discourse rather than trying to say that, oh ya ini politisi ini korup atau enggak ini politisi itu korup, therefore kayak the country is ending. Sejak zaman VOC ya, udah korup bos. Iya, bener. VOC bangkrut gara-gara korupnya luar biasa actually. Iya, sejak zaman VOC, bener sih. Aduh, udah basi. Terus kan lagi rame tuh cicak lawan apa? Cicak lawan buaya. Perang bintang. Dari dulu juga udah ada anjir. Kita harga sampai naik berapa? I think that's pretty much it. Any last closing remarks? Ya kalau buat etis gue pribadi, ini one of those rare opportunities. Dan gue gak mau menyanyiakan ini sih. Mungkin lu bisa punya opini yang berbeda, bahwa pemerintah ini ampas, negara ini menuju hal yang gak baik. Cuman ya for me, personally dengan gue dari set all this, ini opportunity. Dan ya, look for someone you can trust or just do your own research to verify all the things that we mentioned. Terus juga informasi-informasi yang jelek itu kalau masuk ke otak kamu repeatedly is gonna guarantee you to make you miserable. So the most important thing is for you to protect yourself from the information that is not serving you a good purpose aja sih. And then keep it going. Pokoknya gue siap kaya. Let's go. Cheers. Cheers. Thanks, bud.